Siap, laksanakan. Untuk perhatian, istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati ibu bapak guru dan tenaga kependidikan Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Klaten, yang kami cintai dan kami banggakan anak-anak semuanya, baik kelas 7, 8 dan 9. Semoga selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan kegiatan awal semester genap. Maka dari itu kita lafalkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin atas segala rahmat, hidayah, inayah, kesehatan, kesempatan yang diberikan Allah pada kita semuanya, sehingga saat ini kita dalam keadaan sehat walafiat melaksanakan kegiatan apel pagi di hari Senin pada awal tahun 2023 dan termasuk awal semester genap tahun pelajaran 2022-2023. Shalawat serta salam semoga tetap kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, dan kita semuanya nanti bersyafaatnya di hari akhir, amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang hormati dan anakku semuanya, memasuki tahun baru Masehi dan juga memasuki pada awal semester genap tahun pelajaran 2022-2023. Di sini kami akan menyampaikan dalam surah Al-Asr ayat 1 sampai 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan pada awal kegiatan ini, di mana semuanya pada kegiatan awal tahun baru Masehi dan awal semester genap. Di dalam surah Al-Asr kita diminta untuk demi masa demi waktu, diminta kita untuk menghargai waktu. Innal insana lafi khusrin illa, jika kita tidak menghargai waktu maka kita termasuk adalah orang-orang yang rugi. Di mana orang yang tidak rugi itu ada 3 hal. Dan termasuk yang berada di depan anak-anakku semuanya, ini adalah termasuk orang yang rugi. Mengapa? Orang yang beruntung itu dalam bisa dikatakan hadis, bisa dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Orang yang beruntung adalah orang yang hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin. Orang yang hari ini sama dengan yang kemarin berarti dia rugi. Tetapi jika hari ini lebih jelek daripada hari yang kemarin, maka dia akan terlaknat karena tidak akan mendapatkan apapun, mal'un. Sehingga anak-anakku yang lihat berada di sebelah kiri saya, jangan ditiru. Karena apa? Awal tahun ajaran baru, punya semangat baru, harus lebih baik dari yang kemarin, tetapi sudah diberi hal-hal yang negatif, datang terlambat. Padahal ketika apel atau pas upacara bendera, khusus untuk anak putra, dasi topi. Tapi lihat saja, yang pakai topi hanya berapa? Yang tidak pakai seberapa orang? Sangat luar biasa. Dan nanti juga insya Allah kita masih menunggu informasi dari Kementerian Agama berkaitan dengan anak-anak tidak boleh bawa motor untuk sampai di madrasah. Siap-siap mawon.
Jadi ketika kita masuk di awal tahun ajaran baru, ada beberapa hal yang perlu kita introspeksi diri atau muhasabah. Kita termasuk yang rugi atau tidak? Karena ini illal ladzina amanu wa amilus sholihat, orang yang beriman dan beramal soleh. Maka di awal ini kita harus memperbaiki kebiasaan yang jelek. Kemarin apa? Bangun tidur jam 6. Maka kebiasaan jelek ini harus kita ubah menjadi kebiasaan yang lebih baik lagi. Bangun jam berapa? Sholat subuh. Coba di antara yang upacara, yang tidak sholat subuh tadi siapa saja angkat tangannya? Yang tidak sholat subuh. Benar sholat subuh semuanya? Kalau benar alhamdulillah, kalau tidak berarti anak-anak tidak jujur. Tidak jujur dengan saya enggak apa-apa. Tapi bertanggung jawabnya pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, perbaiki diri. Kemarin di semester Gasal banyak sekali dari 13 siswa sampai 38 siswa, hanya itu saja yang selalu membuat hal-hal yang tidak baik. Ada yang datang terlambat, ada yang tidak mentaati peraturan, ada permasalahan dengan madrasah atau sekolah lain. Sudah kita beri pembinaan, pembimbingan, harusnya ketika masuk di semester genap sudah ada perubahan yang lebih baik, tidak mengulang yang buruk. Tetapi baru masuk saja sudah seperti itu. Jadi selama ini yang dibina, dibimbing, diberi arahan, nasihat oleh Bapak Ibu guru, wali kelas, mungkin saya sendiri, mungkin ditambah dengan Pak Wakapolsek kemarin, tidak ada gunanya kalau kamu tidak mau merubah. Khususnya kelas 9. Kelas 9 hanya nanti tinggal belajar 4 bulan, karena April kalian sudah ujian. Berarti waktu yang tersisa gunakan sebaik mungkin. Jangan disia-siakan. Karena ketika kamu menyia-nyiakan waktu yang saat ini masih ada, kamu akan terlindas oleh waktu tersebut. Tolong teman kita yang kemarin sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala itu dijadikan pelajaran bagi kita semuanya. Kita tidak tahu umur kita sampai kapan. Apakah nanti siang, nanti sore, besok kita masih diberi umur panjang, kan kita tidak tahu. Gunakan sebaik mungkin dengan iman dan amal soleh. Perbaiki diri, perbaiki kebiasaan jelek. Jangan kamu merasa bangga ketika kamu terkenal di madrasah tapi terkenal dengan tingkah laku yang tidak baik. Bolos, bikin onar, membuat masalah dengan madrasah atau sekolah lain. Dinasihati orang tua sampai orang tua juga sudah pusing, mumet, punya anak kok tidak bisa diatur. Kasihan orang tua kalian. Kemudian watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Di sini ada dua hal yang perlu anak-anak pahami. Harus merubah artinya pada diri sendiri, yang kedua ada dengan orang lain. Segala sesuatu ketika kita ingin sukses itu tidak ada yang instan. Tidak ada yang dengan cepat kalian bisa menjadi orang yang sukses. Semuanya belajar dari nol. Tidak mungkin anak-anakku lahir langsung bisa jalan. Ya kan? Harus apa? Belajar dari bisanya hanya nyusu, nangis, sampai bisa berbicara, sampai bisa jalan, kan ada proses. Ketika ada proses inilah, maka ketika anak-anak belajar juga ada proses. Mau sukses juga ada proses. Tidak belajar semalam, besok bisa ngerjakan, kemudian jadi orang yang sukses, tidak ada. Orang yang sukses, apalagi fit dunya wal akhirah, sampai nanti di esok, karena esok itu ada dua, satu dunia, satu akhirat. Siapkan dunia ini untuk akhirat.
Tapi jika introspeksi atau muhasabah ini tidak pernah kalian lakukan, nggak akan pernah berhasil. Saya kemarin apa tuh di tahun 2022? Kebiasaan apa saya yang buruk di 2022? Catat satu-satu. Perbaiki di 2023. Saya harus lebih baik lagi. Khususnya apalagi yang kelas 9 sudah mau ujian, sudah mau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, harus menjadi orang yang lebih baik. Tidak ada lagi kata santai, tidak ada lagi kata berleha-leha. Semuanya harus belajar, belajar, dan belajar. Belajar apa? Belajar tentang tingkah laku, akhlakul karimah. Belajar menghormati orang yang lebih tua, menyayangi yang lebih kecil, tidak memberikan pelajaran pada adik kelas dengan pembelajaran yang negatif. Bolo numpak pit motor banter-banter yang sore atau hari Minggu ngumpul-ngumpul nongkrong malam. Tidak ada seperti itu. Ketika kamu mengajak adik kelas kalian dengan hal-hal yang negatif, nanti dosanya juga dosa jariah, bukan lagi pahala jariah saja, tapi jadi dosa jariah. Kesalahan-kesalahan yang kalian lakukan untuk adik-adik kelas kalian memberikan pembelajaran yang negatif tadi akan pada kalian juga. Sampai nanti ketika kalian tua pun, ketika pembelajaran negatif tadi digunakan terus-menerus, kita juga akan kena. Karena apa? Memberikan pendidikan yang salah, memberikan hal-hal yang negatif. Tolong, kita punya perasaan, kita punya akal berpikir yang baik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gunakan sebaik mungkin. Harusnya di awal tahun pelajaran ini diawali dengan hal yang baik. Tapi lihat saja beberapa rombongan ini. Sangat luar biasa. Calon imam. Kalau calon imam seperti ini tidak berubah, nanti di dewasanya jadi apa? Apakah tidak kasihan dengan orang tua? Coba dipikir dengan baik. Hanya tinggal Januari, Februari, Maret. Nanti Maret PTS, kelas 9 langsung PAT, April ujian, pas bulan Ramadan. Ini PR kelas 9. Bagaimana kelas 7 dan 8? Kelas 7 dan 8 PR-nya adalah jangan mengikuti kakak kelas yang punya perilaku yang negatif. Jangan pernah dilakukan. Jangan pernah merasa bangga bahwa kita itu terkenal di madrasah, tapi terkenal dengan selalu bikin masalah. Nanti kalau kalian sudah berkeluarga, punya anak cucu, isin yang arep cerita. Aku di sini MTS ngene le. Mosok elek kok diceritani karo putune karo anake. Ngisi-ngisi. Beda ketika kalian berprestasi, kalian berakhlakul karimah, kalian membawa nama baik madrasah. Cerita nih, aku dhisik oleh prestasi iki le, bisa dibanggakan. Nilai rapot saya baik. Saya juara ini, saya dibimbing ibu ini sehingga sekarang menjadi seperti saat ini. Itu yang perlu kita lakukan ke depan. Maka tadi watawasobil hak, watawasobil sober, artinya apa? Ke diri sendiri. Bahwa ketika kita mau sukses harus ada kesabaran. Sabar dalam menghadapi apapun. Yang tadi saya katakan tidak ada kesuksesan yang instan tadi, harus sabar. Sedikit-sedikit, tiap hari ada ilmu pengetahuan yang kita dapatkan. Jadi ketika pengetahuan kita saat ini nanti sama dengan yang kemarin, ya sama saja. Ibadah kita sama dengan yang kemarin juga akan dikatakan merugi. Maka harus lebih baik. Lebih baik dalam apa? Ibadah. Lebih baik dalam belajar. Yang tadinya sehabis maghrib tidak pernah ngaji, dimulai untuk ngaji. Yang belum bisa belajar iqra, minta ada yang membimbing. Itu akan menjadi insan-insan yang baik ke depannya. Perbaiki diri menjadi lebih baik dalam akhlakul karimah, dalam belajar, dan dalam khususnya ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tunjukkan anak-anak bisa menjadi anak-anak madrasah yang islami, tetapi tidak
kalah dengan pengetahuan, ilmu pengetahuan dan teknologi yang terbarukan sekarang ini. Selalu ikuti perkembangan zaman, tetapi tetap dasar Islam jangan ditinggalkan. Khusus anak putri, tolong ketika berada di lingkungan rumah dan lingkungan masyarakat, tidak ada yang lepas dari hijab. Jangan merasa hijab itu hanya digunakan ketika berada di madrasah. Dan saya juga tidak mau mendengar lagi ketika anak-anak Gojek, baik anak putra dan putri itu selalu mengucapkan kata-kata yang kotor. Karena kemarin juga masih ada anak-anak yang ketika pas market day atau apa itu cerita sama temannya, Gojek sama temannya, tapi kata-kata kotor keluar. Yang boso Jawa ini senangannya miso. Itu tolong untuk dikurangi karena itu adalah kebiasaan yang jelek. Maka di awal tahun pelajaran semester genap ini silahkan perbaiki diri, dan kita juga masih tahun masa yang baru ini kita perbaiki menjadi anak-anak yang baik kita semuanya. Saya sendiri khususnya juga anak-anak semuanya mudah-mudahan menjadi insan pembelajar sejati fit dunya wal akhirah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, banyak kekurangan dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa zidni fahma. Ya Allah ya Ghaffar, ampunilah dosa-dosa kami, orang tua kami, guru-guru kami, dan para pemimpin bangsa kami. Ya Allah ya Alim, berikanlah kami ilmu-ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Ya Allah ya Hadi, tunjukkanlah kami ke jalan yang Engkau ridhoi. Ya Allah ya Razzaq, berikanlah kami rizki yang halal dan thayyibah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembina apel, hormat.